Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baikwira Darmada Triwarselia. Saya adalah salah satu mahasiswa IAIN Palangkaraya dengan NIM 20141101444 semester 5, Prodi Perbankan Syariah, jurusan Ekonomi Islam dan di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Pada video kali ini, saya memenuhi salah satu tugas dengan mata kuliah Hukum Perbankan dan dosen pengampu yaitu Bapak Jepri Tarantang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang peran Dewan Penjamin Simpanan pada hukum perbankan di Indonesia. Yaitu materinya, yang pertama adalah fungsi Dewan Penjamin Simpanan dalam hukum perbankan. Yang kedua, struktur hubungan hukum antara Dewan Penjamin Simpanan dengan bank. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah peran serta langkah yang diambil Dewan Penjamin Simpanan pada dunia perbankan dan di Indonesia dalam hal bank tak mampu bayar. Baik, memasuki materi yang pertama yaitu tentang fungsi Dewan Penjamin Simpanan dalam hukum perbankan. Sebagaimana diatur pada pasal 62 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 mengenai Dewan Penjamin Simpanan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Dewan Penjamin Simpanan. Dewan Penjamin Simpanan ialah dewan negara yang berstatus badan pengawas yang mandiri, transparan, serta akuntabel. Pada pelaksanaannya, kewajiban juga berkonsekuensi langsung terhadap Presiden. Dewan Penjamin Simpanan dipimpin oleh satu pengurus yaitu Dewan Komisaris. Sebagai pimpinan korporasi, Dewan Komisioner bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan, serta memastikan tugas serta wewenang yang diberikan kepada Dewan Penjamin Simpanan pada pasal 65 Undang-Undang Dewan Penjamin Simpanan dilaksanakan. Dewan Komisaris diangkat sebagai presiden serta berwenang mengambil keputusan strategis. Menurut pasal 7 Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan, Dewan Komisaris hendaklah mengadakan perjumpaan berkala yang dinyatakan tertutup untuk umum dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya serta membahas hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, membuat kebijakan untuk menjamin pelanggan. Yang kedua, menjabarkan strategi kemitraan perlindungan penjamin simpanan untuk mendukung kekuatan kerangka keuangan. Yang ketiga, mengevaluasi dukungan Dewan Penjamin Simpanan terhadap stabilitas sistem perbankan serta pelaksanaan penjaminan simpanan nasabah. Yang keempat, menerima serta mengevaluasi informasi yang diberikan kepada CEO. Dan yang terakhir, yang kelima, hal-hal yang lain berkaitan pada tanggung jawab Dewan Penjamin Simpanan. Peran Dewan Penjamin Simpanan sebagai penjamin simpanan nasabah, bank serta penjaga stabilitas sistem perbankan tidak dapat dipisahkan dari kewenangannya. Di sebagian besar negara lain, Dewan Penjamin Simpanan dibentuk. Dewan Penjamin Simpanan juga diharapkan untuk bekerja dengan baik sambil memastikan pelanggan bank menyimpan di tempat yang terbatas untuk membantu menyeimbangkan area keuangan. Demikian pula, Dewan Penjamin Simpanan seharusnya memiliki opsi untuk mengalahkan masalah yang dialami bank saat menghadapi program penjaminan. Dewan Penjamin Simpanan sebagai organisasi yang menjamin simpanan nasabah memiliki keterbukaan pertaruhan yang paling serius dengan asumsi bank-bank yang berpartisipasi tertutup, sehingga kapabilitas ini dilengkapi dengan kemampuan untuk menangani penutupan bank-bank yang berluka hingga pelaksanaan likuiditas mereka. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu struktur hubungan hukum antara Dewan Penjamin Simpanan dengan bank. Berdasarkan Undang-Undang Dewan Penjamin Simpanan pada tahun 2004, Dewan Penjamin Simpanan kini menjadi organisasi independen. Undang-undang tersebut serta Undang-Undang Perbankan serta Undang-Undang Badan Penjamin Simpanan menentukan sifat hubungan hukum antara Dewan Penjamin Simpanan serta Dewan Penjamin Simpanan.
Kaitannya antara bank bersama Dewan Penjamin Simpanan mempunyai keserupaan serta jaminan kepada KUHD serta penjamin. Pada KUH Perdata, selain itu juga dinyatakan undang-undang sebagai penjamin bank penyimpanan dana nasabah, maupun penggunaan ialah suatu perjanjian dengan mana penanggung mengikat dirinya kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk menggantikan kerugian, kerusakan, maupun kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin diderita akibat suatu peristiwa yang tidak terbatas pada pasal 242 KUHP. Menurut pasal 9 huruf C Undang-Undang Dewan Penjamin Simpanan yang berisi sebagai peserta penjamin seperti yang dimaksud dalam pasal 8, setiap bank wajib membayar premi penjamin. Bisa ditarik kesimpulan bahwa Dewan Penjamin Simpanan sebanding dengan asuransi maupun pertanggungan di keduanya mengumpulkan premi. Setidaknya ada 4 perbedaan antara Dewan Penjamin Simpanan bersama asuransi maupun jaminan. Selain persamaannya, yakni yang pertama, asuransi menjamin peristiwa tertentu, sedangkan kebangkrutan bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Yang kedua, tujuan asuransi umum adalah untuk melindungi diri dari risiko yang ditimbulkan oleh pihak ketiga yang tidak bisa dikendalikan oleh tertanggung. Sebaliknya, kesalahan yang dilakukan oleh manajemen seringkali mengakibatkan kebangkrutan. Dan yang ketiga, tugas penting Dewan Penjamin Simpanan ialah untuk menjamin tak hanya simpanan para deposan, tetapi juga kelangsungan usaha bank per orangnya. Yang keempat, pemerintah memberikan dukungan penuh kepada lembaga penjamin simpanan, sementara itu jarang sekali perusahaan asuransi mendapatkan dukungan dari pemerintah. Materi selanjutnya yaitu yang terakhir, peran serta langkah yang diambil Dewan Penjamin Simpanan pada dunia perbankan di Indonesia dalam hal bentuk bank tak mampu bayar. Penjamin simpanan nasabah bank tertentu LPS bisa mencakup sebanyak mungkin nasabah. Setiap bank di Indonesia yang melakukan kegiatan usaha wajib mengikuti program serta membayar premi penjamin. LPS akan membayar simpanan setiap nasabah bank sampai dengan jumlah tertentu apabila suatu bank tidak dapat melanjutkan usahanya serta harus dicabut izin usahanya. Pada kerangka mekanisme kerja yang terpadu, efisien, serta efektif untuk menciptakan ketahanan di sektor keuangan Indonesia yang disebut sebagai Indonesian Financial Safety Net atau disingkat dengan IFSN. Dewan Penjamin Simpanan menyelesaikan mampu mengelola bank yang mengalami kesulitan keuangan. Komite koordinasi terdiri dari Dewan Penjamin Simpanan, Menteri Keuangan, Bank Indonesia, serta Dewan Pengawas Perbankan atau disingkat dengan DPP. Dewan Penjamin Simpanan hendak menguasai seluruh kewenangan serta kekuasaan RUPS, kepemilikan, serta keperluan lain di bank tersebut pada tahap selanjutnya. Dimulai sejak memutuskan untuk menangani bank gagal tanpa melibatkan pemegang saham sebelumnya. Dewan Penjamin Simpanan menerima pernyataan modal sementara pada bank seperti ganti seluruh biaya yang dikenakan untuk penanganan bank gagal. Dalam hal hasil yang optimal, setidaknya beserta pelibatan dana darurat Dewan Penjamin Simpanan tak bisa diperoleh kemudian. Dewan Penjamin Simpanan perlu memasarkan pada tahun depan dengan nilai yang unggul. Perdagangan seluruh saham bank diselesaikan pada jangka waktu paling lama selama 3 tahun, serta bisa diperpanjang sampai 2 kali lipat dengan masing-masing perpanjangan selama 1 tahun. Tentu penjualan saham harus dilakukan secara terbuka serta transparan, namun apabila tingkat pengembalian yang optimal tidak bisa diwujudkan pada jangka waktu tersebut, maka sesuai dengan Pasal 42 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 24 diwajibkan menjual saham bank menurut Undang-Undang 24 Tahun 2004 pada waktu 1 tahun.
apabila ekuitas bank positif pada saat diserahkan kepada Dewan Penjamin Simpanan, pemegang saham lama beserta Dewan Penjamin Simpanan mencapai kesepakatan tentang beberapa hasil penjualan bank. Mungkin itu saja materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan kata maupun ucapan. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.